Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga bagikan ke semua platform media sosial Anda agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan informasi, insight, dan juga edukasi. Bagi Anda yang selama ini sudah mendukung kami dengan mensubscribe, apalagi yang sudah membagikan channel kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Oke, kita mulai insight kita kali ini tentang Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Saham yang paling banyak digandrungi, paling banyak ditanyakan oleh para trader maupun para investor di pasar modal Indonesia. Oke. Kalau dulu mungkin kita kenal ada saham bumi yang dipanggil saham sejuta umat. Mungkin saat ini saham BBRI adalah saham yang paling pantas dijuluki saham sejuta umat. Bahkan kalau ada orang membuka akun di sekuritas, yang paling sering disuruh adalah beli aja BRI. Kok beli BRI, Pak? Iya, BRI yang punya negara Republik Indonesia. Kalau BRI bangkrut berarti negara bangkrut katanya. Jadi saya rasa kalau Anda buka akun di sekuritas, beli saham apa pasti BRI adalah yang paling banyak direkomendasikan orang. Kemudian saat ini market cap atau nilai pasar dari BBRI adalah 383,61 triliun. Luar biasa besar. Kemudian kalau kita lihat saham Bank Rakyat Indonesia ini melantai di pasar modal Indonesia tanggal 10 November 2003 dengan shareholder masyarakat Indonesia sebesar 43,25% dan negara Republik Indonesia 56,75%. Lalu bagaimana dengan fundamentalnya? Fundamental Bank Rakyat Indonesia IPS-nya tahun ini adalah 265. So kalau kita lihat dengan rumus sederhana, ya memang hanya rumus sederhana, bukan rumus jelimet apalagi pakai margin of safety. Jadi rumus cepat saja, ya ini EPS-nya kita kalikan 10 untuk mencari harga wajar kira-kiranya lah ya. Atau kita anggap PER-nya 10 saham itu, maka ketemunya adalah 2.650. Dan ini menyebabkan BBRI yang sekarang harganya 3.110, PER-nya adalah 11,74 kali. Not so bad. Jadi secara PER BBRI masih oke. Kemudian dari segi book value, BBRI saat ini memiliki book value 1.437. Sehingga menghasilkan price to book value ratio sebesar 2,16 kali. Kemudian net profit margin atau laba bersih, margin laba bersih dari BBRI adalah 21,13% dan return on equity-nya adalah 18,41%. Jadi secara profitability BBRI ini sangat oke ya. BBRI sendiri memiliki sales sebesar 38,63 triliun dengan aset sebesar 1.358,98 triliun, liability 1.179,4 triliun, dan net profit sebesar 8,16 triliun. Oh, luar biasa. Lalu bagaimana dengan rentang harga BBRI sendiri? BBRI secara year to date berada dalam rentang harga terendah 2.160, tertingginya 4.760. Jadi harga BBRI saat ini masih tergolong murah secara year to date. Karena sekarang adalah 3.110.
Sedangkan secara 5 tahunan BRI ada di 1.595 sampai 4.760. Juga masih murah. Lalu banyak yang bicara bahwa BBRI terus dijual asing. Memang sampai saat ini secara year to date, asing atau foreign telah menjual 5,29 triliun. Bahkan dalam 1 bulan terakhir, asing sudah menjual 967,34 miliar. Lalu banyak yang bertanya, akan kemanakah BRI? Di harga berapakah kita masuk? Akan seperti apa? Kembali lagi, hakikatnya kita memegang BBRI ini mau untuk apa? Untuk kita trading kah? Kalau trading yang seperti apa? Time frame-nya berapa lama? Apa Anda memang ingin investasi? Karena kalau dari segi harga, saat ini harga BBRI sudah tidak terlalu mahal ataupun tidak terlalu murah ya. Tapi menurut saya ini masih cukup baik lah ya. Secara harga, dengan secara valuasi juga masih belum terlalu bisa disebut mahal. Ini masih bisa disebut murah. Lalu apa yang terjadi kalau Anda beli kemudian misalnya turun atau nggak naik-naik? Ya, hakikatnya adalah saham ini sebuah saham yang berfundamental sangat baik, yang ketika nanti krisis sudah lewat pasti akan melesat tinggi lagi. Kalaupun kata orang asing membuangnya saat ini, saya yakin asing pun pasti akan masuk kembali ke BBRI. Karena kalau Anda lihat Warren Buffett sekalipun, ketika kembali ke pasar modal yang diincar adalah saham bank. Jadi kembali ke pemikiran masing-masing, ke trading plan masing-masing, dan ke investment masing-masing. Karena kita nggak akan pernah tahu apa sebenarnya yang diinginkan market terhadap BBRI. Tapi satu hal yang pasti, BBRI adalah saham dengan market cap yang luar biasa besar. Bukan cuma sekedar saham blue chip. Dan BBRI adalah saham penggerak indeks. Jadi misalnya BBRI dan BBCA turun cukup dalam atau turun, maka akan sangat sulit IHSG bergerak naik. Sebaliknya kalau IHSG memang mau turun, pasti BBRI dan BBCA akan bergerak turun. Dari sini dapat kita simpulkan, kalau indeks membaik, indeks tumbuh terus ke atas, maka BBRI pun harus naik ke atas. Dan dengan fundamental yang demikian baik, Anda yang memutuskan mau beli BBRI atau tunggu harga bawah lagi, atau mungkin mau cari saham yang lain. Yang jelas buat dulu trading plan, apa investment plan kalau memang mau invest. Memang jarang sih orang yang ngomong investment plan ya, mungkin trading plan lah. Dan juga pertimbangkan money manajemennya. Karena memang kalau kita bilang market, saat ini memang market sangat-sangat tidak menentu. Karena keadaan perekonomian pun, ya Anda bisa lihat sendiri faktanya bagaimana keadaan ekonomi dunia saat ini. Tapi itu tidak boleh menyurutkan kita untuk terus belajar, membuat trading plan, membuat analisa untuk mencapai profit yang maksimal di pasar modal Indonesia. Sedemikianlah insight kita tentang BBRI. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia.